Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik, kali ini kita mau bincang-bincang mengenai sesuatu yang pernah kita alami atau mungkin pernah kita tahu, atau bagi para pecinta Puas Channel yang belum menikah pun, ini merupakan edukasi yang penting banget, yaitu mengenai hamil lewat waktu. Apakah yang harus diperbuat? Nah, para sahabat sehat, seringkali para bunda yang sedang hamil, karena sudah dihitung bahwa HPL-nya katakanlah pada tanggal misalkan 1 Maret. Noh, sekarang kan sudah tanggal berapa misalkan 3 Maret dokter, belum lahir, gimana ini? Bingung dan juga panik. Justru itulah yang harus kita hindari, dan pada kesempatan yang baik ini, ayo kita bincang-bincang supaya mendapat pemahaman yang jelas mengenai apa itu hamil lewat waktu, apa saja penyebabnya, apa saja risikonya, ataupun adakah tanda bahaya yang bisa dihadapi kalau terjadi seperti ini. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana penata laksanaannya dan bagaimana pencegahannya. Oke, kita bahas satu persatu ya para sahabat sehat. Yang pertama, kita ingat bahwa umur kehamilan normal aterm cukup bulan itu adalah mulai 37 minggu sampai dengan 40 minggu. Pernah saya tayangkan dalam tayangan konten YouTube saya bulan lalu kalau nggak salah mengenai cara menghitung umur kehamilan kan, yaitu apa? Rumusnya ditambah 7 dikurangi 3 ditambah 1. Maksudnya tanggalnya ditambah 7 ya. Jadi misalkan hari terakhir 1 Agustus berarti akan melahirkan di tanggal 1 tambah 7 8. Nah ya, bulannya Agustus itu dikurangi 3. Jadi bulan 8 kurangi 3, 5 ya, Mei. Oke, jadi 8 Mei. Oke, 1 Agustus 2024 akan melahirkan di tanggal 8 Mei 2025. Itu rumusnya untuk menghitung yang 40 minggu. Nah, kalau haidnya memang teratur, tidak lupa kapan hari terakhir haidnya ya, itu bisa dihitung pakai rumus itu. Tapi banyak juga di antara bunda yang apa? Kalau ditanya kapan Bu haid terakhirnya? Lupa dokter, kan haid saya tidak teratur. Atau saya kan ikut KB suntik jadi nggak pernah haid. Jadi nggak tahu ini hamilnya berapa bulan atau berapa minggu. Nah untuk para bunda yang tidak tahu kapan hari pertama haid terakhirnya, jangan galau, jangan cemas. Bisa dilihat diukur pada saat Anda sudah mulai merasakan tanda-tanda kehamilan, Anda periksa kepada bidan ataupun kepada dokter, itu bisa dihitung. Apalagi dengan alat USG ya, bisa dihitung berapa minggu nih. Oh ini sekarang hamilnya ternyata baru 6 minggu. Disitulah bisa diperkirakan kapan nanti lahirnya saat 40 minggu itu. Nah, sering lagi yang bikin galau, dokter nggak cocok. Kalau menurut haid ini kan katanya 8 Mei lahirnya. Tapi kalau menurut USG kok akhir April udah lahir. Nggak masalah ya. Jadi selisih 2 minggu antara haid dengan umur di USG itu masih wajar. Paham ya para sahabat sehat? Jadi sekali lagi, kalau hari pertama haid terakhirnya Anda pasti tahu, itu bisa dihitung kapan lahirnya 40 minggu. Nah, kalau sudah tiba pada tanggal, tadi saya contohkan 1 Maret harusnya lahir. Hari ini sudah 3 Maret atau bahkan sudah 5 Maret kok belum lahir juga. Jangan galau, jangan panik. Anda harus periksa ya untuk dilihat apa? Kondisi kualitas ketubannya bagaimana, jumlahnya berkurang atau tidak, ari-arinya masih bagus atau sudah ada pengapuran. Direkam jantung bayinya dengan alat yang namanya CTG ya, kardiotokografi atau NST, non stress test, direkam gitu loh ya jantung bayinya. Kalau kita orang dewasa kan rekaman EKG gitu, ini direkam nih di dalam perut bisa direkam jantung bayinya. Nah, itu semua merupakan sarana untuk apa? Memastikan ya. Jadi jangan langsung panik. Ya sudah, karena ini udah waktunya nggak lahir, ya sudah operasi saja.
Tidak ya. Jadi sekali lagi dokter pun akan memastikan, meyakinkan berapa sih yang benar umur daripada kehamilan ini atau umur bayi di dalam kandungan ini ya. Jadi sekali lagi kalau kita udah tahu tadi ya umur kehamilan yang normal, kemudian kita juga tahu bahwa itu plus minus 2 minggu masih oke ya. Jadi jangan gelisah, jangan panik, itu kuncinya yang nomor satu ya. Terus kalau para bunda sudah tahu seperti itu, tentu ada yang bertanya, kok bisa ya dokter? Itu tetangga saya malah lahirnya prematur, kurang bulan. Kenapa saya kok sampai lebih bulan, hampir 10 bulan ini kok nggak lahir-lahir? Nah ya, ada beberapa penyebab memang ya, tapi sekali lagi ini tidak pasti. Yang pertama, kalau dia merupakan anak pertama ya, belum ada atau belum pernah dilewati kan jalan lahirnya, kemudian itu merupakan juga predisposisi itu bukan penyebab langsung, tapi apa? Bisa menyebabkan begitu ya, tapi sekali lagi tidak mesti bahwa anak pertama jadi hamil lewat waktu ya. Yang kedua, kalau riwayat kehamilan yang lalu ini misalkan anak kedua, anak ketiga yang dulu pun juga sama dokter sampai diinduksi karena nggak lahir-lahir. Nah ini pun bisa ya. Kemudian atau pernah mengalami keguguran. Nah kalau pernah mengalami keguguran, hamil yang ini kan supaya kuat diberi penguat terus. Padahal dokter hanya ngasih penguat hanya sampai umur 3 bulan karena ibu ini gelisah beli sendiri obat penguatnya. Minum penguat terus ya akhirnya apa? Pada saat mau melahirkan nggak lahir-lahir gitu ya. Oke, jadi, itu juga merupakan predisposisi oh satu lagi saya ingat, obesitas. Nah, kalau ibunya mengalami kegendutan, obesitas itu pun bisa menyebabkan positif karena kepala bayinya nggak segera turun ke jalannya. Nah, itu beberapa penyebab. Nah, sekarang kan tidak ada yang minta hamil lewat waktu atau kurang bulan ya. Kita maunya yang ideal kan, antara 37 sampai 40 minggu. Tapi seandainya itu terjadi, mungkin yang perlu para sahabat sehat tahu supaya kita bisa lebih waspada, itu apa sih sebetulnya bahayanya nih kalau sampai lewat waktu? Memang ada dua dampak baik bagi ibu maupun bagi bayi. Yang pertama kalau bagi bayinya ya karena lama nggak dilahir-lahirkan itu yang bisa menyebabkan apa? Kegendutan bayi, maksudnya bayinya besar ya makrosomia lebih dari 4 kilo bisa ya. Kemudian yang kedua karena lama-lama ketuban ini berkurang dan juga bercampur dengan kotoran namanya mekonium, itu bayi bisa minum kan ketuban yang jelek ini. Kemudian karena aliran darah, oksigen, makanan sudah tidak seoptimal di saat dia belum ketuan di dalam itu bisa menyebabkan kadar gula menurun, bisa menyebabkan apa? Cedera kepala dan yang paling tidak kita harapkan kalau tetap tidak terpantau kondisi di janin dan tidak lahir-lahir itu bisa menyebabkan IUFD, kematian janin di dalam rahim. Tapi jangan takut, jangan, wah dokter kalau gitu berarti kalau lewat aja sehari 2 hari udah cepet dilahirkan. Tidak, sekali lagi banyak parameternya ya. Itu dampak negatif bagi bayi. Nah bagi ibunya, kalau nggak lahir-lahir kan namanya partus lama ya. Oke, jadi bisa menyebabkan juga infeksi. Bisa bahayanya nanti saat persalinan bisa terjadi perdarahan pasca persalinan atau HPP itu. Nah, itu dampak-dampak negatifnya. Kenapa perlu saya sampaikan? Bukan untuk takut, justru dari disitulah kita harus apa waspada dan segera kontrol ya, dipastikan. Sebab ada beberapa pasien datang ke saya, setelah saya periksa, salah ibu, ini masih 8 bulan. Loh, dokter saya haid terakhirnya itu bulan Mei, kan harusnya Februari lahir. Setelah diurut lagi, oh ternyata memang haidnya tidak teratur. Dan setelah dilihat, oh pada saat dia periksa di bulan Agustus tahun lalu aja, kalau Mei harusnya 3 bulan, ini masih 6 minggu. Berarti kan salah ngitung ya. Bisa terjadi. Dokternya juga bisa salah ngitung, bidannya juga bisa, ibu itu sendiri juga bisa ya. Jadi sekali lagi kalau sudah merasa bahwa, oh iya sih, ini menurut hitungan saya udah lewat. Ya sudah periksa, dipastikan betul atau tidak menghitungnya itu umur kehamilannya ya. Nah, para bunda yang juga tidak kalah penting, saya perlu sampaikan apa sih tanda-tandanya? Gimana gejalanya supaya ibu ini waspada kalau memang itu sudah lewat waktu. Yang pertama, yaitu gerak bayinya itu menjadi berkurang. Kalau lewat waktu, ketuan di dalam itu, geraknya itu sudah tidak segesit pada waktu dia umur-umur 7-8 bulan. Gerak bayi berkurang. Yang kedua, kalau ketuan di dalam itu air ketuban itu jumlahnya juga berkurang ya. Jadi
Yang memberi makan bayi juga berkurang karena air ketubannya berkurang. Kemudian itu tadi ketubannya bisa keruh, bisa bercampur kotoran atau mekonium ya. Kan pernah saya jelaskan. Jadi siklus steril di dalam air ketuban itu, jadi bayi itu minum ya di situ, dia buang kotoran, buang pipis juga di situ. Mungkin ada yang mikir, "Oh, dokter, masuk antara minum?" Ya namanya juga di dalam itu dalam kondisi steril. Jadi air ketuban itu tempat dia minum, tempat dia makan, tempat dia buang air, itu semua juga di situ ya. Jadi itu yang normal. Makanya kalau sudah terlalu tua, ketubannya keruh, ada kotoran, jadi nggak bagus kan dampaknya kepada bayi ya. Itu apa? Tanda-tanda atau gejala yang bisa dirasakan oleh setiap ibu yang mengalami hamil lewat waktu. Jadi segera periksa untuk dipastikan kalau hamil sudah 9 bulan lebih datang ke dokter kandungan, jangan ke susu, dokter tolong dipastikan lagi ini laki atau perempuan. Jangan begitu, yang penting bukan laki atau perempuan. Tolong dokter lihat bagaimana kondisi kesejahteraan janin saya. Maksud saya adalah kesehatannya. Nah, terus dokter lihat, oh ini gini Bu, ketubannya ini masih cukup bagus, jernih. Tapi memang jumlahnya sudah tidak sebanyak bulan-bulan kemarin. Oh ini ari-arinya memang sudah mateng, tapi belum sampai pengapuran. Oh berarti masih bisa ditunggu Ibu 1 minggu atau paling lambat 2 minggu lagi. Nah kalau sudah seperti itu kan Ibu tenang toh. Jadi dokternya pun akan memberi arahan yang terbaik. Nah, misalkan sudah diperiksa betul ibu ini tidak salah ngitung, betul memang sudah lewat waktu dan ini terbukti ketubannya tinggal sedikit, ari-arinya juga sudah mulai ada pengapuran. Biasanya dokter akan memeriksa apa? Rekam jantung bayi tadi, NST atau CTG tadi. Oh, direkam ternyata memang sudah suspicious atau mungkin sudah ngepres gitu ya antara bagus dan kurang bagus, itu dokter akan menjelaskan sehingga dokter juga akan menyarankan ibu sebaiknya dilakukan terminasi. Terminasi tidak harus operasi ya, jangan salah ya. Terminasi bisa dengan cara alami ataupun induksi persalinan ya. Biasanya kalau semua masih bagus, saya nasihatkan pasien ibu boleh pulang dulu. PR buat para suami, dilakukan hubungan suami istri dengan apa? Dimasukkan ya. Jadi tidak boleh dibuang di luar karena sekali lagi ada obat yang bisa merangsang kontraksi, bisa membuat pembukaan, bisa mempercepat proses persalinan itu, yaitu apa? Prostaglandin yang terdapat di dalam sperma suami. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, sudah jelas alami bisa, induksi bisa. Tapi sekali lagi dokter pasti akan menyarankan yang terbaik. Jadi dengan USG dan CTG ini dokter akan tahu misalkan, oh rekamannya kok jelek ibu. Di saat ada kontraksi bunyi jantungnya melemah hanya tinggal 80. Yang normal kan 110 sampai 160. Ini ketubannya sudah minim sekali. Keruh lagi. Nah, kalau seperti ini pasti dokter akan menyarankan segera terminasi, nggak boleh pulang dulu. Nah, terus diperiksa dalam, belum ada pembukaan sama sekali, masih keras, mulut rahimnya masih apa? Belum siap untuk lahir dan sebagainya. Mungkin saja dokter akan memutuskan ini harus dilakukan terminasi dengan cara operasi sesar. Paham ya? Jadi sekali lagi bukan begitu telat sehari langsung dilakukan operasi, tidak. Banyak sekali parameternya. Istilahnya diperiksa satu-satu mulai dari berat bayinya, kepalanya sudah masuk belum ke jalannya, ketubannya jernih atau keruh, ari-arinya sudah pengapuran atau belum ya. Jadi banyak sekali parameternya. Rekaman jantung bayinya bagaimana? Itu semua nanti akan dirangkum, disimpulkan apa tindakan yang tepat untuk si ibu tersebut. Oke? Jadi sekali lagi diagnosenya tadi kan dokter bisa mendiagnosa dari anamnese, bertanya kapan haidnya, ya, kapan pertama kali periksa ke dokter kapan, tanda pasti kehamilannya kapan, gerak janinnya masih aktif tidak ya. Sedangkan untuk menentukan secara pasti itu bisa dengan alat bantu USG dan juga CTG. Oke, para sahabat sehat, jadi sekali lagi dari semua paparan tadi yang paling penting adalah jangan panik. Ya, harus pasti kapan HPHT-nya. Kalau memang tidak pasti, makanya trimester 1 USG itu perlunya bukan untuk lihat laki perempuan. Untuk tahu, 1, hamilnya benar di dalam atau di luar kandungan. 2, berapa umur kehamilannya. Sehingga nantinya tidak salah ngitung lagi ya pada saat akan melahirkan. Nah, para bunda, sebelum saya akhiri paparan ini, perlu saya beri satu tips dan trik yang sederhana tapi mencegah terjadinya kehamilan lewat waktu adalah
periksalah antenatal care ANC yang teratur, mulai dari trimester 1, trimester 2, trimester 3. Kalau pemerintah mempunyai program harus 6 kali minimal periksa kehamilan selama hamil itu ya, jadi trimester 1 sekali, trimester 2 2 kali, trimester ketiga 3 kali, jadi total 6 kali, bagus. Kalau para bunda tiap bulan saya periksa, berarti selama 9 bulan 9 kali periksa, bagus. Jangan, mohon maaf, seperti pasien saya kemarin datang pertama kali, ternyata hamilnya sudah 9 bulan lebih, dan posisi bayinya sungsang. Nah, kalau udah gini kan repot. Gimana yuk? Disuruh senam hamil untuk nungging udah nggak bisa. Jadi sekali lagi, para bunda yang sedang hamil, apalagi yang masih trimester awal, segera periksa ya. ANC yang rutin, yang bagus, ANC yang berkualitas, ANC terpadu, akan bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke? Jadi, satu lagi tips dan triknya untuk berat badan. Ibu harus ideal ya, jangan obesitas. Ya, berat badan ideal baik bagi ibunya maupun bagi janinnya. Janinnya juga jangan terlalu besar. Nggak perlu makrosomi, bayi lahir atas sudah 2,5 kg ke atas itu sudah bagus. Jadi nggak perlu 4 kilo gitu, nggak perlu. Karena nanti susah nanti ya mengejarnya ya kalau persalinan normal. Jadi saya rasa itu sudah cukup singkat tapi cukup jelas ya. Jadi sekali lagi, apa yang harus diperbuat kalau hamil lewat waktu? 1, jangan panik. 2, periksalah kehamilannya kepada dokter ataupun kepada bidan terdekat supaya dapat dipastikan memang betul lewat waktu ataukah salah hitung, dan kalaupun betul lewat waktu, masih ada beberapa cara untuk mengupayakan melahirkan secara normal, bukan operasi. Oke, saya rasa itu saja. Kalau Anda rasa ini ada manfaatnya, silahkan Anda like, Anda share kepada teman yang memang memerlukan edukasi ini. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang.